I remember maybe one time in the game. Why you follow me? Yeah. Yeah, I remember we played against Milan in Milan, and Pirlo was at the centre of everything that they'd done, and the manager played at Jisung Park on him as a man marking job, and I'm sure Pirlo woke up the next morning, looked at the bottom of his bed and expected to see Jisung Park. Pada tahun 2010, di babak 16 besar Liga Champions, dunia menyaksikan duel epik antara dua raksasa sepak bola, Manchester United dan AC Milan. Di tengah bintang-bintang besar seperti Ronaldinho, David Beckham, dan Andre Pirlo yang mengisi lapangan tengah, ada satu nama yang bersinar di luar dugaan. Nama yang mungkin tidak terlalu mencuri perhatian di luar lapangan, tetapi di dalamnya, ia menjadi pahlawan yang tak tergantikan. Dia adalah Park Ji-sung, pria dari Korea Selatan yang dijuluki pemain dengan 3 paru-paru. Di tengah laga penuh bintang ini, Sir Alex Ferguson memberikan misi khusus untuk Park Ji-sung. Tugas Park Ji-sung bukanlah hal yang mudah. Pirlo adalah salah satu yang terbaik di dunia. Namun, Park Ji-sung dengan tenang menerima tantangan itu. Ia seperti bayangan yang terus menempel pada Pirlo sepanjang 90 menit. Tak ada ruang untuk Pirlo untuk bernafas. Tak ada waktu untuknya untuk mengatur aliran bola. Park Ji-sung bekerja keras, menekan, mengejar, dan bertahan dengan stamina yang luar biasa. Setiap langkahnya, setiap geraknya di lapangan seakan tak pernah berhenti. He plays only for the team, never for himself. He's never been an individual. He's always been able to identify the roles we give him in the team. Meskipun tidak dikenal dengan gol-gol spektakuler atau dribble-dribble indah, dia dikenal karena dedikasinya yang tiada henti. Seringkali kita melihat seorang pemain besar meraih sorotan karena kemampuan individu mereka. Tapi Park Ji-sung meraih perhatian dengan keuletannya. Sebelum sepak bola mengenal nama Son Heung-min, ada satu legenda dari Korea Selatan yang telah membuka jalan bagi pesepak bola Asia Eropa. Namanya adalah Park Ji-sung, seorang pemain yang tidak hanya dikenal karena kemampuannya di lapangan, tetapi juga karena perannya dalam mengubah pandangan dunia sepak bola terhadap talenta Asia. Pada awal 2000-an, banyak yang beranggapan bahwa tim-tim Eropa merekrut pemain Asia hanya sebagai strategi pemasaran untuk menguasai pasar Asia yang besar. Namun, Park Ji-sung membuktikan bahwa anggapan tersebut adalah salah. Semua dimulai dari kiprah luar biasa Park di level internasional. Penampilannya yang mengesankan bersama tim U23 Korea Selatan di Olimpiade 2000 di Sydney. Setelah Olimpiade, Park bergabung dengan Kyoto Purple Sanga, klub di Divisi 2 Liga Jepang pada tahun 2001. Di sana, ia menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kunci yang membantu tim promosi ke divisi utama. Penampilannya yang konsisten dan penuh energi menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih dan pemandu bakat, hingga akhirnya ia dipanggil untuk memperkuat timnas Korea Selatan yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 bersama Jepang. Pada Piala Dunia 2002, Park Ji-sung menunjukkan mentalitas juara yang luar biasa. Ia bukan hanya sekedar pemain, tetapi juga simbol dari semangat Korea Selatan. Salah satu momen terbaiknya adalah ketika ia mencetak gol kemenangan melawan Portugal, membawa Korea Selatan melaju ke babak knockout dan lolos dari fase grup.
Korea Selatan akhirnya mencatat sejarah sebagai negara Asia pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia, meski mereka akhirnya takluk oleh Jerman. Tiga musim bermain di Jepang bersama Kyoto membawa Park ke Eropa, dan pada tahun 2005, petualangannya di dunia sepak bola Eropa dimulai. Ia bergabung dengan PSV Eindhoven, klub top Belanda, yang saat itu tengah menapaki jalur kesuksesan di Eropa. Kepindahan Park Ji-sung ke Eropa tidak terlepas dari peran penting Gus Hiddink, mantan pelatih timnas Korea Selatan yang kala itu menjabat sebagai pelatih PSV Eindhoven. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama tim Korea Selatan, Hiddink memanggil Park untuk bergabung dengan klub Belanda tersebut. Awalnya, kehidupan Park di Belanda sangatlah sulit. Ia harus berjuang keras untuk menjaga kebugarannya dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia bahkan harus menerima kenyataan menjadi pemain lapis kedua tim, sebuah tantangan yang tidak mudah. Di PSV Eindhoven, Park semakin berkembang. Gaya permainannya yang penuh dedikasi, stamina yang luar biasa, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai posisi membuatnya menjadi pilar penting di lini tengah. Park Ji-sung membuktikan bahwa pemain Asia bukan hanya soal marketing atau penjualan tiket, tetapi juga memiliki kualitas yang dapat bersaing di level tertinggi. Karir cemerlangnya di Eropa menjadi bukti bahwa sepak bola tidak mengenal batas negara atau benua. Hanya kualitas dan kerja keras yang berbicara. Dan takkan lama setelah itu, ia melanjutkan karirnya ke Manchester United, di mana ia semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain Asia terbaik yang pernah bermain di Eropa. Ketika Manchester United pertama kali merekrut Park Ji-sung pada tahun 2005, banyak yang mengira mereka hanya menggunakannya sebagai alat pemasaran untuk menjangkau pasar Asia. Namun, Park Ji-sung membuktikan bahwa asumsi itu salah. Dalam waktu singkat, dia merebut hati penggemar dan pelatih Sir Alex Ferguson dengan kemampuannya yang luar biasa di atas lapangan. Dengan stamina yang tak kenal lelah, Park dikenal sebagai pemain dengan 3 paru-paru. Julukan yang menggambarkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Di Old Trafford, Park Ji-sung berhasil menutup keraguan banyak orang tentang pemain Asia yang bisa berkompetisi di level tertinggi Eropa. Setiap kali Park Ji-sung mengenakan jersey Manchester United dan menginjakkan kaki di lapangan, ia memberikan segalanya untuk tim. Tak peduli posisi apa yang diberikan, dia selalu memberikan kontribusi maksimal. Keunggulannya bukan hanya pada kemampuan teknis, tetapi juga pada dedikasi yang tiada henti. Ini membuatnya menjadi pemain serba bisa. Ia tak pernah mengeluh di posisi manapun ia ditempatkan. Totalitasnya menjadikan dirinya salah satu pemain yang paling dihargai oleh Ferguson dan rekan-rekannya. Pada pertandingan Liga Champions 2010 antara Manchester United dan AC Milan, Park Ji-sung membuktikan dedikasinya dengan tugas berat dari Sir Alex Ferguson. Andrea Pirlo, otak permainan Milan saat itu, seakan tak bisa bernafas karena Park Ji-sung selalu menempel ketat pada dirinya. Pirlo sendiri pernah mengatakan dalam wawancaranya, "Kemanapun aku pergi, Park Ji-sung selalu membayangi, tangannya selalu ada di tubuhku, mencoba menginspirasiku. Dia tidak peduli pada bola, dia seperti telah diprogram untuk menghentikan aku." We played against Milan in Milan, and Pirlo was at the centre of everything that they done, and the manager played Ji-sung Park on him as a man marking job, and I'm sure Pirlo woke up the next morning and he looked at the bottom of his bed and expected to see Ji-sung Park there. Meskipun Park Ji-sung tidak selalu menjadi starter, ia selalu bisa diandalkan dalam pertandingan besar. Dalam perjalanan Manchester United ke final Liga Champions 2008, beberapa penampilan terbaik Park Ji-sung datang di perempat final dan semifinal. Di babak perempat final melawan Roma, Park Ji-sung memainkan peran besar dalam membawa United ke final. Dengan tampil cemerlang meski bukan pemain yang sering mencetak gol, namun ia mencetak gol-gol penting yang membuat dirinya menjadi salah satu pemain yang paling bisa diandalkan. Pada tahun 2009,
Saat menghadapi Arsenal di semifinal Liga Champions, Park Ji-sung menunjukkan peran vitalnya dalam pertandingan tersebut. Meski Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney menjadi sorotan utama, Park Ji-sung lah yang memulai serangan cepat yang menghasilkan gol ketiga bagi United. Decent part, Rooney's got some space to his left. Here is Wayne Rooney. Ronaldo's getting up with him. Rooney has found Ronaldo. Penampilan impresifnya membawa timnya ke final. Park Ji-sung adalah contoh nyata bahwa kerja keras mengalahkan segalanya. Ia adalah pemain pertama asal Asia yang menembus final Liga Champions. Dan meskipun bukan pemain bintang, kontribusinya tak ternilai. Bahkan, di beberapa kesempatan, ia dipercaya menjadi kapten Manchester United. Sebuah penghargaan yang luar biasa bagi seorang pemain yang berasal dari tanah yang jauh. Dan mengapa ia dijuluki pemain dengan 3 paru-paru? Karena stamina Park Ji-sung tiada henti. Dia bisa berlari sepanjang pertandingan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan.